Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita melihat Edis TV waktu berdiskusi dengan seorang wanita muslim asal Minang. Ya, ketika dia awalnya mengatakan bahwa apa yang dikutip oleh Edis TV itu adalah firman Allah, tetapi akhirnya dia malah bingung. Nah, kita mau dengar videonya dulu ya. Mari kita simak video berikut ini. Apa? Siapa yang berfirman di dalam surat Al-Fatihah? Allah lah. Allah. Oke, Allah berfirman, Firman Allah. Ihdina siratal mustaqim, betul? Ya. Berarti Allah berfirman, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Mm-mm. Bukan. Loh. Tadi katanya Allah, sekarang bukan. Gimana sih? Susah aku ngomongnya, Bang. Oke, kita mulai dari pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang berfirman di situ? Allah. Oke, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, betul? Maha pengasih lagi Maha penyayang. Ya. Jadi Allah berfirman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, betul? Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, dan seterusnya. Ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa yang berfirman atau berucap berkata tunjukkanlah kami jalan yang lurus? Omnya, Bang, dia gini, Bang. Itu ayat-ayat itu sebagai doa bagi kita. Oh, yang berarti minta doa. kepada Allah. Berarti doa. Doa dari seseorang, bukan firman Allah, betul? Iya gitu. Tadi katanya firman Allah. Doa minta jalan yang lurus gitu. Ya, berarti Al-Fatihah itu bukan firman Allah, tetapi doa dari seseorang, betul? Bisa jadi. Jangan bisa jadi dong, kesimpulan dong, Dila. Gini, dia pelan-pelan ya, pelan-pelan. Apakah Al-Fatihah itu firman Gak ngerti Allah? gak ngerti aku, Om. Iya, saya tahu. Kalau seandainya kamu mengerti agama Islam, pasti besok pagi kamu sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Makanya di sini saya sedang mengajar. Tetap Islam, Om. Agamaku tetap Islam, Om. Iya, masalahnya kamu tidak ingin mencoba mengerti. Cobalah mengerti. Iya, cobalah mengerti. Baik, begini, satu kali lagi ya, gini. Apa? Dia, ketika kamu mengatakan ihdina siratal mustaqim, tunjukinlah kami ke jalan yang lurus. Berarti itu bukan firman terus? Allah. Berarti itu bukan firman Allah, tetapi doa darimu sendiri, betul? Ya bisa jadi, Om. Itu kan sulit dengan logika loh, Om. Sulit. Kalau dari Otaknya logat-logatnya, PK kan. kalau dari logat-logatnya ngomong ini kayaknya tetangga saya juga ini. Mulai lapong. Om, Islam tuh nggak bisa Sebentar, dipikirin, Om. mulai Islam lapong. tuh. Mulai lapong. Mulai lapong. Apa? Orang mana? Aku orang Padang. Orang Padang. Oi, aku Panjang pala ambo panjang. Baik. Begini dia. Ketika kamu mengucapkan Islam ihdina itu nggak siratal. bisa. Bagaimana? Islam tuh nggak bisa dipikirin. Gimana ya, Om? Sulit aku. Iya, memang Islam itu agama yang sulit. Kalau semakin dipikirin, Enggak. maka orang akan meninggalkannya.
Enggak loh, enggak. Oke, baik. Islam Kita itu coba. agama yang benar. Ya, Islam itu benar agama tidak yang mau benar, berpikir. Gitu. Belum selesai. Islam agama yang benar tidak akan mau. Pergi. Ya, demikian videonya teman-teman. Jadi ini pertanyaannya sebetulnya sederhana dari Edi Stevia. Dia bertanya soal apakah ayat itu adalah firman Allah ya. Tetapi wanita tersebut tidak bisa menjawab dan malah dia bingung ya. Tapi dia tetap ya, percaya kepada agamanya ya. Nah, terkait dengan tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Saya ajak kita baca ayat Alkitab ya di dalam Yohanes pasal 14 ya. Yohanes pasal 14, saya perbesar sedikit supaya lebih kelihatan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Jalan yang lurus itu ini ya. Kata Yesus kepadanya, maksudnya kepada murid ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan yang lurus itu adalah Yesus itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau seandainya Anda sedang mencari siapa jalan yang lurus itu, jawabannya adalah Yesus itu sendiri. Dialah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Karena apa? Di ayat 1 misalnya, Yesus bilang begini ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus berkuasa. Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Maksudnya di tempat di mana aku berada itu di surga, supaya di situ pun juga kita berada. Dan itu adalah ayat yang sangat luar biasa terkait dengan jalan yang lurus itu siapa. Karena itu teman-teman, kalau Anda ingin supaya Anda mendapatkan kehidupan, keselamatan di dalam Yesus Kristus, Anda harus menerima dan percaya kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.